Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hal-hal pokok terkait dengan apa itu akidah, gitu ya. Dan akan saya mulai dengan pembahasan mengenai definisi akidah itu sendiri. Secara bahasa, akidah berasal dari kata aqada yaqidu aqdan, aqidatan. Nah, dari arti terminologi, akidah berarti adalah simpul yang kokoh, ikatan, dan perjanjian. Nah, kemudian ketika kata itu menjadi akidah, menurut Munawir, yang mempunyai kamus Al-Munawir, artinya adalah keyakinan. Nah, lantas sampai di sini kita bisa mengerti bahwa hubungan antara keyakinan dengan arti kata dasarnya yang tadi berupa simpul yang kokoh, ikatan, dan perjanjian, berarti akidah atau keimanan, keyakinan seseorang itu merupakan ikatan, simpul yang kokoh yang terjadi antara manusia, perjanjian antara manusia dengan Tuhannya yang membawa konsekuensi bagi kehidupan sehari-hari. Jadi apabila seseorang memiliki akidah atau keyakinan agama Islam misalnya, maka seseorang itu harus menjalankan syariat-syariat Islam sebagai konsekuensi dari ikatan yang kokoh tadi, sebagai konsekuensi dari perjanjian yang telah dibuat antara dirinya dengan Tuhan yang ia percayai. Dalam agama Islam kita mengenal suatu hadis bahwa sebelum manusia dilahirkan ke muka bumi ini, ia membuat perjanjian dengan Tuhannya melalui perantara malaikat bahwa raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Telah ridho dengan agama Islam sebagai agama, kepada Allah sebagai Tuhannya, dan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Baik, kemudian secara istilah, menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, akidah adalah majmu'atun min qada'i al-haq al-badahiyah al-musallamah bil-aqli was-sam'i wal-fitrati allati yaqidu 'alaiha al-insan qalbu qati'an bisihhatiha jaziman biwujudiha la yara khilafaha. Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, akidah adalah kumpulan perkara-perkara yang benar atau kumpulan kebenaran-kebenaran yang diterima secara aksiomatis oleh akal manusia, kemudian dengan fitrah manusia, dan juga dengan wahyu yang telah diyakini kebenarannya dan keberadaannya dengan pasti, dengan sempurna, dan oleh karena itu tidak memandang sesuatu yang bertentangan dengannya atau menolak segala sesuatu yang bertentangan dengannya. Dari definisi istilah ini ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan lebih jauh. Yang pertama, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyebutkan ada aspek akal, kemudian ada indra, ada fitrah, kemudian ada juga sam atau wahyu. Nah, dari tiga aspek ini menjelaskan bahwa ketika mempercayai akidah suatu agama atau suatu keyakinan tertentu, diperlukan semua aspek secara sinergis, karena manusia memiliki indra dan akal yang dapat mengantarkan manusia untuk mengetahui sesuatu, termasuk pada pengetahuan terhadap Tuhannya, pada penciptanya. Dan manusia juga memiliki fitrah untuk beragama. Akan tetapi semua itu membutuhkan wahyu sebagai penyelaras, sebagai penyempurna. Karena
walaupun akal manusia dan fitrah manusia telah memiliki pengetahuan atau perasaan beragama, akan tetapi hanya wahyulah yang mampu mengantarkan manusia kepada Tuhan atau pencipta Khalik yang sebenarnya. Baik, kemudian dalam masalah akidah ini ada beberapa istilah yang kerap dipertukarkan karena memang memiliki kedekatan makna antara satu sama lain. Saya akan menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu ada iman, kemudian tauhid, kemudian usuluddin, kemudian kalam, ilmu kalam, kemudian fikih akbar. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, istilah iman. Nah, kalau disebutkan istilah keyakinan atau akidah, maka biasanya kita juga menyebut iman. Nah, apakah keduanya sama atau bagaimana? Nah, kalau iman dimaknai sebagai keyakinan hati manusia, maka akidah, antara akidah dengan iman merupakan sinonim atau arti kata yang sama. Akan tetapi kalau iman dilihat secara istilah sebagai kesatuan antara keyakinan, kemudian tuturan lisan, kemudian perilaku anggota badan, maka berarti akidah adalah bagian dari iman yang lebih umum tersebut. Ini tergantung bagaimana seorang memaknai iman. Kalau dalam akidah Asy'ariyah, iman adalah tasdiq bil qalb, gitu ya. Jadi hanya keimanan dalam hati manusia, dan dengan makna ini maka akidah dan iman adalah selaras atau sinonim. Kemudian istilah yang kedua adalah istilah tauhid. Kenapa ketika disebutkan keyakinan dalam agama Islam itu sangat sering disebutkan sebagai tauhid? Orang yang tidak beriman, tidak bertauhid, disebut tidak beriman. Nah, kenapa begitu? Karena pokok ajaran keimanan, keyakinan dalam akidah Islam, agama Islam adalah tauhid atau mengesahkan Allah. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu, tauhidun, tauhid atau tauhidan, yang berarti mengesahkan. Nah, maksudnya di situ adalah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, pemelihara, pencipta, penjaga alam raya ini, dan itu menjadi sentra bagi semua poin-poin keyakinan umat Islam. Karena itu, karena posisinya yang sangat sentral tersebut, maka istilah keyakinan dalam agama Islam kerap disebut sebagai tauhid. Kemudian kita akan beranjak kepada usuluddin. Apa sih usuluddin itu? Secara bahasa, usuluddin artinya pokok-pokok agama. Nah, dalam keyakinan pun yang dibahas adalah hal-hal pokok saja, bukan bagian, bukan furu'uddin, bukan bagian-bagian mengenai hukum, perilaku manusia, muamalah manusia, ibadah manusia, tetapi hal-hal yang sangat mendasar dalam keberagaman itu. Nah, jadi sebenarnya istilah antara akidah dan usuluddin adalah hal yang sama, gitu ya. Kemudian istilah ilmu kalam. Nah, pembahasan tentang kalam ini sebenarnya juga merupakan pembahasan tentang akidah, tetapi selain berlandaskan kepada dalil-dalil yang sam'i, yang berdasarkan nas Al-Quran, hadis, dalam ilmu kalam dibahas juga permasalahan keyakinan dengan diskursus yang rasional, gitu ya, dengan penalaran yang logis. Sehingga ilmu kalam adalah pembahasan akidah yang menyatukan pembahasan akidah berdasarkan dalil akli dan dalil nakli secara seimbang. Kemudian yang terakhir adalah fikih akbar. Nah, ini istilah yang disebutkan oleh Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ketika membahas tentang akidah. Dia menyebutkannya dengan istilah fikih akbar. Kenapa disebut fikih akbar? Padahal kita tahu bahwa fikih itu adalah hukum-hukum mengenai tindak tanduk manusia yang parsial, gitu ya, hukum dalam muamalah dan ibadah. Tetapi karena ada sematan kata akbar di sini, kita kembali ke makna fikih secara bahasa, yaitu pemahaman. Maka yang diharuskan
pada umat Islam itu bukan hanya pengetahuan terhadap hal-hal partikular, hal-hal yang detail mengenai hukum perilaku manusia sehari-hari, tapi juga mengenai fikih akidah, yaitu yang lebih besar dari fikih amali, yaitu fikih keyakinan, bagaimana dan apa saja yang harus diyakini dalam pokok-pokok agama Islam. Nah, 5 istilah tadi merupakan istilah-istilah yang kerap dipertukarkan. Kemudian ruang lingkup akidah dalam agama Islam dikategorikan dalam bukunya Profesor Yunus Al-Ilyas menjadi 4 kategori, yaitu al-ilahiyat atau perkara-perkara yang berhubungan dengan ketuhanan. Yang kedua, perkara-perkara nubuat yang berkaitan dengan nabi dan rasul. Dalam hal ini berkaitan juga dengan tentang kitab-kitab Allah, kemudian apa itu mukjizat, kemudian pembahasan tentang wali dan karomah dan segala macam. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan tentang ruhaniyat, yaitu perkara-perkara gaib. Nah, misalkan pembahasan tentang jin dan malaikat. Yang terakhir adalah perkara-perkara dalam kategori as-sam'iyat atau hal-hal yang hanya bisa kita ketahui melalui sama atau melalui wahyu. Misalkan pengetahuan tentang surga dan neraka, pengetahuan tentang padang mahsyar, pengetahuan tentang hisab segala macam, pengetahuan tentang alam barzakh. Itu kan hal-hal yang hanya bisa ketahui melalui wahyu. Nah, itulah 4 kategori ruang lingkup akidah Islam menurut Profesor Yunus Al-Ilyas dalam bukunya Kuliah Akidah. Baik, saya rasa cukup hal-hal yang kita bahas sebelum ini sebagai pengantar untuk mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.